Selamat datang di channel Batas Anomali. Di channel ini gue akan fokus untuk membahas berbagai anomali yang ada di seluruh dunia. Utamanya adalah anomali yang berada di bawah naungan SCP Foundation. Untuk kali ini gue bakalan bahas tentang SCP-004, yang mana merupakan sebuah pintu ditambah dengan 12 kunci yang menyimpan berbagai misteri. SCP-004 ini secara resmi diberi nama The 12 Rusty Keys and the Door, atau bisa diartikan sebagai 12 kunci berkarat dan sebuah pintu. Sesuai dengan namanya, SCP-004 ini terdiri dari dua jenis benda, yaitu satu set kunci berjumlah 12 buah yang disebut sebagai SCP-004-02 sampai dengan strip 13, dan juga sebuah pintu kayu tua yang disebut sebagai SCP-004-1. SCP-004 ini pertama kali ditemukan pada 7 Juli 1949. Pada saat itu, terdapat sekelompok remaja yang berjumlah 3 orang memasuki sebuah wilayah milik pemerintah dan menemukan sebuah pintu di suatu pabrik. Setelahnya, mereka pun menemukan satu set kunci berkarat pada sebuah kotak besi. Karena penasaran, salah satu remaja tersebut mencoba untuk membuka pintu tersebut dengan sembarang kunci. Namun sayangnya, remaja tersebut tiba-tiba hilang tepat setelah menggunakan kunci tersebut. Kedua remaja lainnya pun langsung pergi melaporkan hal tersebut kepada sheriff di sana. Keesokan harinya, pihak berwenang menemukan tangan milik remaja sebelumnya, sekitar 8 km dari pabrik tadi dengan keadaan terputus. Bahkan bagian tubuh lainnya ditemukan tersebar dalam jarak 32 km dari pabrik. Menurut pengakuan kedua remaja tersebut, ketika teman mereka menggunakan kunci tersebut, tiba-tiba saja temannya tersebut tercabik-cabik menjadi beberapa bagian dan kemudian menghilang. Lanjut lagi keesokan harinya, SCP Foundation mengirim agen untuk menguji pintu tersebut. Pada pengujian tersebut, 12 personel kelas D dikirim untuk masuk ke dalam pintu dengan menggunakan 12 kunci yang berbeda-beda. Sayangnya, dari ke-12 personel tersebut, hanya 2 orang yang berhasil selamat, yaitu personel yang menggunakan kunci ke-6 atau SCP-004-7 dan kunci ke-11 atau SCP-004-12. Sedangkan ke-10 personel lainnya tewas dengan tubuh tercabik-cabik. Hampir semua dari 10 orang tersebut tidak ditemukan anggota tubuhnya, dan hanya 1 orang yang anggota tubuhnya dapat ditemukan dalam jarak yang dekat. Sedangkan dari 2 personel yang selamat, hanya 1 orang yang benar-benar kembali tanpa terkena efek apapun, yaitu personel yang menggunakan SCP-004-7. Dan 1 personel yang lainnya, yaitu yang menggunakan SCP-004-12, kembali dengan keadaan selamat, namun langsung pingsan ketika keluar dari pintu. Selain itu, personel tersebut keluar dengan keadaan gangguan mental, yakni dirinya hampir tidak bisa membedakan antara realita dan hayalan. Dan karena itu pula, personel tersebut harus ditahan karena berusaha mencongkel matanya berkali-kali. Menurut personel yang memasuki pintu dengan SCP-004-7, dirinya dipindahkan ke suatu ruangan yang sangat besar. Bahkan, saking besarnya, dikatakan bahwa ukuran dari ruangan tersebut sama sekali tidak bisa diukur. Pada 16 Juli, para remaja yang menjadi saksi dan sheriff yang menangani kasus tersebut dibungkam agar keberadaan SCP-004 tidak diketahui oleh publik. Selanjutnya, pada 12 Agustus 1949, area sekitar SCP-004 pun dinyatakan sebagai wilayah berbahaya dengan alasan terdapat senjata yang tidak meledak. Dan untuk mencegah masuknya warga sipil, maka dipasang pagar di sekitar wilayah tersebut. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 1 Januari 1950, diketahui bahwa SCP-004 menciptakan anomali ruang dan waktu. Namun pengujian ditunda karena beberapa alasan. Kemudian, tanggal 2 bulan Juli tahun yang dirahasiakan, tiba-tiba saja sisa dari bagian tubuh remaja yang hilang sebelumnya muncul di luar pintu atau SCP-004-1. Padahal remaja tersebut terbunuh beberapa dekade lalu dan secara mengejutkan, sisa dari bagian tubuh remaja tersebut sama sekali tidak membusuk. Bahkan ketika disentuh, bagian tubuh tersebut masih terasa hangat dan darahnya pun tidak membeku. Pada 2 Juli di tahun yang dirahasiakan, sisa dari bagian tubuh salah seorang dari 10 personel yang tewas muncul dengan cara yang sama seperti sisa bagian tubuh dari remaja sebelumnya.
Dari penyelidikan yang didapat, baik personel tersebut maupun remaja sebelumnya menggunakan kunci yang sama untuk membuka pintu. Pada 21 Maret 1999, karena maraknya pengembangan senjata nuklir dan juga semakin memanasnya isu Perang Dunia Ketiga, SCP Foundation memutuskan untuk membangun markas dan menyimpan suplai di dalam SCP-004-1 yang bisa digunakan untuk sekian banyak orang. Pada 21 April 1999, markas di dalam SCP-004-1 diperbesar agar bisa menampung berbagai SCP yang telah ditahan, dan juga untuk backup database dari SCP Foundation yang waktu itu memiliki ukuran dalam skala petabyte, yang mana 1 petabyte setara dengan 1 juta gigabyte. Dan pada saat itu juga fasilitas tersebut dinamai sebagai Site 62. Selanjutnya, pada 25 September tahun 2000, Site 62 telah sepenuhnya beroperasional. Dengan laboratorium dan tempat penahanan yang baru, Site 62 diklaim bisa menahan SCP yang sangat berbahaya. 25 Januari tahun 2001, dikarenakan perbedaan waktu yang dijalani karena anomali ruang dan waktu, semua personel yang bekerja dalam Site 62 diharuskan untuk tinggal di sana secara permanen. Dan keluarga dari setiap personel yang berada di Site 62 diberi kabar bahwa mereka meninggal akibat kecelakaan industri. Sehingga tubuh tiruan pun dibuat untuk dimakamkan agar keluarga dari personel mempercayai kabar tersebut. Pada 14 Agustus tahun 2003, dikarenakan terjadi pemadaman listrik massal dan generator milik SCP Foundation gagal bekerja, Site 62 pun berada dalam kondisi mati listrik total selama 53 menit. Dalam keadaan gelap gulita tanpa cahaya sedikit pun, para personel merasakan bahwa terdapat suatu makhluk asing, walau tidak ada satupun yang melihatnya. Dari apa yang mereka rasakan, makhluk tersebut berukuran seperti manusia biasa. Setelah berbagai penemuan tentang anomali ruang dan waktu, dilakukan beberapa pengujian yang menghasilkan beberapa penemuan. Yang pertama adalah setiap orang yang berada di dalam Site 62 akan kehilangan waktu dengan cepat. Para personel yang berada di Site 62 melaporkan bahwa mereka telah berada di dalam Site 62 selama beberapa minggu. Padahal pada kenyataannya, para personel tersebut baru memasuki Site 62 beberapa hari yang lalu. Yang kedua adalah mengenai sisa dari bagian tubuh remaja yang sebelumnya. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa sisa dari bagian tubuh yang hilang tersebut baru kembali muncul beberapa dekade setelah kejadian. Dengan bukti bahwa bagian tubuh tersebut masih dalam keadaan hangat, maka bisa dikatakan bahwa SCP-004 memiliki alur waktu yang berbeda dengan waktu normal. Mengenai nasib dari ke-10 personel yang terbunuh ketika memasuki SCP-004, dari ke-10 orang tersebut, hanya 3 orang yang potongan tubuhnya berhasil ditemukan di bumi dengan lokasi yang cukup acak. Sedangkan 7 lainnya hingga saat ini tidak diketahui lokasinya. Selanjutnya, dilakukan pula pengujian kembali efek dari penggunaan kunci ke-11 atau SCP-004-12. Pada saat itu dilakukan 16 kali percobaan dengan subjek yang berbeda. Dan hasilnya semua subjek kembali dengan keadaan mentalnya terganggu dan tidak bisa berbicara. Bahkan beberapa dari mereka mencongkel matanya sendiri ketika keluar dari SCP-004. Akhirnya, yang berhasil selamat hanyalah 4 orang. Dan di antara 4 orang tersebut, hanya 1 orang yang bisa kembali berbicara. Itu pun setelah menjalani terapi mental dalam waktu yang cukup lama. Orang tersebut berkata bahwa dirinya melihat sesosok makhluk raksasa berwarna hijau. Dan makhluk tersebut berukuran sangat besar. Saking besarnya, dirinya tidak bisa melihat makhluk tersebut secara keseluruhan. Dirinya merasakan ketakutan yang amat sangat besar ketika melihat makhluk tersebut. Dengan tekanan mental yang sangat besar tersebut, orang tersebut menderita gangguan mental hingga mengalami hilang ingatan parah yang membuat orang tersebut tidak bisa mengingat masa lalu, dan juga mengingat peristiwa yang baru saja terjadi. Dan karena berbagai anomali yang masih belum bisa dijelaskan, sehingga rawan terjadi tindakan tidak terduga, maka SCP-004 dimasukkan ke dalam SCP kelas Euclid. Akhir kata, perlu gue tekankan kalau setiap kisah dari SCP Foundation hanyalah karangan fiksi. Walau begitu, jangan pernah lengah dan terus perhatikan sekitarmu karena banyak hal yang senantiasa berada di dekatmu. Mungkin sekian yang bisa gue bahas.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk klik suka dan subscribe. Terima kasih.